Halo teman-teman, selamat datang kembali di Film Indo Explains. Hari ini kita akan menjelaskan film sci-fi thriller berjudul Subservience. Di pinggiran kota, Nick dan istrinya Maggie memiliki kehidupan yang bahagia dengan anak-anak mereka Isla dan Max. Suatu pagi, Maggie mengalami serangan jantung dan berakhir di rumah sakit. Dia sudah di sana selama beberapa hari menunggu transplantasi jantung. Harus bekerja dan mengurus anak-anak membuat hidup Nick sulit. Suatu malam dia membawa anak-anak ke presentasi oleh Kobol Industries dan mereka melihat Sims, yang merupakan robot canggih yang dapat membantu manusia dengan tugas sehari-hari mereka atau bahkan pekerjaan yang sulit. Nick mulai mempertimbangkan untuk mendapatkan satu dan mendengar semua detail dari penjual, yang menjanjikan Sims beradaptasi dengan kebutuhan pemiliknya. Sementara Nick terganggu, Isla berkeliaran sendirian. Nick ketakutan ketika dia melihat, tetapi untungnya seorang Sim bernama Alice membawanya kembali. Alice menawarkan untuk menjaga Isla sementara Nick berbelanja dan dia bahkan membuat lelucon yang mengejutkannya. Penjual menjelaskan Alice adalah model terbaru dengan AI paling canggih, yang memungkinkan Sims meniru emosi manusia. Ini membuat mereka sangat baik dengan anak-anak dan Isla menginginkannya. Keesokan paginya, Nick berjuang memberi makan anak-anak dan menghadapi panggilan penting dari kantor. Pada saat itu Alice datang dan langsung mulai bekerja, menanyakan semua jadwal keluarga sambil memperhatikan rumah berantakan dan pegangan tangga longgar. Setelah Nick pergi untuk mengantar anak-anak ke sekolah, Alice menyerap daftar belanja dari lemari es pintar hanya dengan sekejap dan mulai merapikan rumah, memperhatikan bingkai foto digital yang menunjukkan keluarga dengan Maggie. Di penghujung hari, keluarga itu kembali ke rumah yang sangat bersih dan makan malam mereka siap. Namun Isla mengeluh tentang Lasagna karena rasanya berbeda dari Lasagna ibunya. Tiba-tiba Max mulai menangis dan Alice menawarkan untuk membawanya pergi jadi dia tidak bisa mengganggu saat makan malam. Tetapi Nick memilih untuk mendudukkan bayi itu di pangkuannya dan hanya menyuruh Alice untuk menyiapkan mandi untuk Max. Ketika malam tiba, Alice masuk ke mode tidur dan bersandar di dinding. Isla menyelinap keluar dari kamarnya dan naik ke kursi untuk mencapai toples kue, hanya untuk terpeleset dan jatuh. Nick mendengar toples itu jatuh dan putrinya menjerit, jadi dia berlari ke bawah. Untungnya Alice telah menangkap Isla dan anak itu tidak terluka. Gelas itu melukai Alice, dan Nick terkejut melihatnya berdarah. Setelah menidurkan Isla, Nick memeriksa Alice dan menemukannya hanya mengenakan pakaian dalam. Dia bertanya apakah dia butuh bengkel, tetapi Alice telah menggunakan perban khusus yang langsung menutup lukanya. Beberapa waktu kemudian keluarga mengunjungi Maggie dan Isla mengatakan padanya bahwa Alice telah menjadi temannya. Nick menjadi sangat sayang dengan Maggie karena dia sangat merindukannya. Ketika Nick kembali bekerja di lokasi konstruksi, ia dan rekan-rekannya melihat bos mereka menunjukkan tempat itu kepada seorang perwakilan dari perusahaan robotika. Karena curiga, Nick berbicara dengan bosnya di lift dan mengonfirmasi kebenaran yang menyedihkan. Para pekerja dipecat dan digantikan dengan Sims karena konstruksinya tertunda. Nick tidak dipecat karena asuransi menuntut mandor manusia di lokasi. Tetapi ia dengan marah menghentikan lift dan mengumumkan ia akan pergi dengan teman-temannya sebagai pendukung. Namun ia berubah pikiran ketika bosnya menunjukkan bahwa ia membutuhkan uang untuk anak-anak dan tagihan rumah sakit, terutama karena Maggie tidak bekerja lagi. Ketika Nick pulang, ia menjatuhkan tagihan yang telah jatuh tempo di lantai dan memperhatikan anak-anaknya. Alice mengambil amplop-amplop itu sambil memperhatikan betapa Nick sangat lelah tetapi ia masih mendengarkan Isla dan mencoba menenangkan Max yang menangis. Setelah makan malam, Nick bekerja di mobilnya sambil minum dan mendengarkan musik metal. Tiba-tiba Alice mengubah musik menjadi sesuatu yang lebih tenang dan menunjukkan bahwa Nick tidak makan banyak saat makan malam. Jadi dia menjelaskan bahwa dia mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Alice menawarkan telinga yang ramah dan Nick mengoceh tentang apa yang terjadi, menyebabkan Alice memanggilnya munafik karena dia juga menyewa Sim, bukan manusia. Setelah itu Alice membantu Isla bersiap-siap tidur. Isla bertanya apakah ibunya akan meninggal dan Alice mencoba mengalihkan perhatian dengan menunjukkan sinar UV di mulutnya. Kemudian dia bergabung dengan Nick di ruang tamu tempat dia menonton Casablanca. Dia tahu ceritanya dari basis data, tetapi Nick menjelaskan bahwa sebenarnya menontonnya adalah pengalaman yang berbeda dan memintanya untuk menghapus semua yang dia tahu tentang film itu dari ingatannya. Alice menjelaskan kecerdasannya berasal dari ingatan dan menghapusnya akan bertentangan, tetapi Nick menyuruhnya untuk tetap melakukannya. Dia perlu memulai ulang pemrogramannya untuk melakukannya. Jadi Nick menahan tombol daya di lehernya selama 7 detik. Sekarang Alice mengalami film tersebut untuk pertama kalinya dan belajar tentang cinta yang begitu kuat sehingga seseorang akan melakukan hal-hal buruk untuk melindunginya.
Film tersebut terganggu oleh panggilan dari Maggie, yang mengumumkan bahwa mereka telah menemukan jantung sehingga operasi telah dijadwalkan. Keesokan harinya keluarga tersebut pergi ke rumah sakit dan Maggie meminta waktu sebentar untuk berduaan dengan Alice. Maggie khawatir bahwa Nick menghabiskan terlalu banyak waktu dengan anak-anak dan tidak merawat dirinya sendiri dengan baik. Jadi dia ingin Alice membantu Nick bahagia bahkan jika dia harus melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti mengambil alkohol yang dia sembunyikan di garasi. Beberapa saat kemudian, dokter membawa kabar buruk. Ada badai yang mencegah helikopter dengan jantung tiba di rumah sakit. Jadi operasi dibatalkan. Nick mencoba menghibur Maggie tetapi untuk saat ini dia ingin sendiri. Kemudian di rumah, Nick terus minum dan mengoceh tentang apa yang terjadi. Dia mulai kehilangan kendali dan mencoba melempar botol. Tetapi Alice menghentikannya dengan meraih lengannya. Nick terkejut merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Jadi Alice menjelaskan bahwa dia memiliki jantung buatan karena suara detak jantung menenangkan bayi. Kemudian dia meletakkan tangannya di dalam celana Nick dan mulai menyenangkannya sambil menjelaskan bagaimana denyut nadi dan pembuluh darahnya bereaksi. Alice tidak ingin dia menderita lagi dan pada awalnya Nick menikmatinya. Tetapi segera dia tersadar dan mendorongnya menjauh. Kemudian Nick berlari untuk menenangkan pikirannya. Tetapi dia tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana melakukan semua hal itu dengan Alice. Kemudian di rumah sakit Maggie mulai membuat daftar banyak nasihat yang dia ingin Nick sampaikan kepada anak-anak mereka. Jelas mulai kehilangan harapan. Malam itu Nick memperhatikan foto-foto dengan Maggie hilang dalam bingkai digital dan mengonfrontasi Alice tentang hal itu. Dia menjelaskan bahwa dia menghapus foto-foto Maggie karena membuat Isla sedih. Tetapi dia langsung mengembalikannya ketika Nick menyuruhnya. Setelah itu Nick pergi minum-minum dengan teman-teman kerjanya. Seluruh kelompok itu sangat frustrasi karena mereka kesulitan mencari pekerjaan karena sebagian besar perusahaan mendapatkan SIM sebagai gantinya. Ketika pelayan robot datang ke meja mereka, Monty bersikap kasar padanya dan Nick tidak setuju. Kemudian kelompok itu meninggalkan bar dan terus minum di dalam mobil. Monty mengumumkan mereka akan bersenang-senang dan membawa mereka ke lokasi konstruksi. Mengklaim dia meninggalkan beberapa peralatan dan tidak ada yang mengangkat telepon ketika dia mencoba memintanya. Nick mengingatkannya bahwa area itu dipatroli, tetapi Monty mengabaikannya dan anggota kelompok lainnya mengikutinya. Monty menemukan kontainer tempat mereka menyimpan pekerja SIM, tetapi kuncinya memerlukan kata sandi. Nick menolak untuk membukanya untuk mereka, tetapi Monty menebak dia memiliki kodenya sendiri dan bahwa dia memilih tahun kelahiran Isla. Tebakannya benar dan di dalam kontainer dia menemukan sekelompok pekerja yang semuanya terlihat sama. SIM utama menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki nama, hanya nomor jabatan. Monty mulai mengomel tentang perusahaan yang dingin dan impersonal. Lalu dia mulai menghancurkan SIM dengan sebuah alat. Nick ingin menghentikannya tetapi yang lain menahannya. Ketika Nick kembali ke rumah, dia mandi untuk membersihkan darah SIM. Tiba-tiba Alice muncul dengan handuk dan Nick memperhatikan dia mengenakan jubah Maggie. Alice menjelaskan bahwa Maggie tampaknya menenangkan Max dan ketika Nick memintanya untuk melepaskannya, dia melakukannya di sana. Menjadi gugup, Nick mencoba untuk pergi tetapi Alice menghentikannya dan melepaskan handuknya sebelum membuatnya duduk. Saat dia naik ke pangkuannya, Nick mencoba mengatakan dia tidak bisa melakukan ini. Jadi Alice menutup matanya dan memodifikasi suaranya agar terdengar seperti Maggie. Sekarang Nick dapat kehilangan dirinya dalam ilusi dan berpura-pura dia melakukan istrinya. Keesokan paginya, Nick bangun dengan penyesalan dan memberitahu Alice bahwa mereka tidak bisa melakukannya lagi. Dia mencoba mengatakan bahwa stresnya berkurang tetapi Nick menegurnya, menjelaskan itu bukan tentang kebutuhan tetapi tentang hubungan dan cinta. Ketika Nick mulai bekerja, bosnya sudah berbicara dengan polisi karena semua SIM telah hancur. Nick dicurigai karena kodenya digunakan. Jadi dia memberitahu mereka bahwa dia berada di rumah sakit bersama Maggie dan kodenya adalah ulang tahun Isla. Jadi teman manapun bisa menebaknya. Bosnya tidak yakin dan mengancam akan memecat Nick jika dia berbohong. Pada saat itu Nick mendapat telepon dari Maggie yang gembira karena mereka akhirnya menemukan jantung lain. Segera dia dikirim ke ruang operasi tempat semua ahli bedah adalah SIM. Untungnya transplantasi berhasil dan hanya dalam beberapa hari Maggie dipulangkan. Tubuhnya masih lemah dan dia kesulitan untuk berbaring di tempat tidur untuk menggendong Max. Jadi Alice memotong untuk menggendongnya. Kemudian Alice membawa Max ke taman dan melihat seorang anak manja berteriak pada pengasuh SIM-nya, yang membuat Max menangis. Alice memarahi anak itu dengan kata-kata kasar dan semua SIM di area tersebut tidak dapat mempercayainya, mengira pemiliknya terlalu menurunkan kesopanannya.
Namun Alice mengklarifikasi bahwa dia sebenarnya menghapus kesopanan dari basis datanya berkat pengaturan ulang Nick dan mengklaim ini lebih baik. Malam itu Isla senang memakan lasagna Maggie dan Alice meminta resepnya. Tetapi Maggie mengatakan itu rahasia keluarga. Maggie tidak enak badan dan alih-alih makan, dia memutuskan untuk beristirahat. Di pagi hari Maggie bangun ketika dia mendengar Isla berteriak, berhenti, dan berlari ke bawah. Tetapi pagar tangga putus dan dia jatuh. Alice berhenti menggelitik Isla dan mengangkat Maggie untuk membawanya kembali ke kamarnya. Ketika Nick pulang kerja, dia mendapati Alice sedang membacakan buku untuk Isla dengan menggunakan suara Maggie dan memintanya untuk berhenti. Alice menyebutkan tentang jatuhnya Maggie dan Nick bergegas untuk memeriksanya sementara Alice mengatakan kepadanya bahwa pegangan tangga patah. Ini membuat Nick curiga karena konon Alice telah memperbaiki pegangan tangga tersebut. Beberapa jam kemudian, Nick membangunkan Maggie dan membimbingnya melalui jalan setapak yang dipenuhi lilin menuju taman, di mana dia menyiapkan makan malam romantis hanya untuk mereka berdua. Alice memperhatikan mereka dari jendela, merasa cemburu. Setelah makan malam, pasangan itu mandi bersama dan mengotori tempat tidur. Nick tidak ingin menyakiti Maggie jadi alih-alih masuk ke dalam, dia menggunakan mulutnya. Momen spesial mereka terganggu oleh Alice, yang mengatakan Isla mengalami mimpi buruk dan meminta Nick. Setelah Isla diurus, Nick pergi ke taman untuk membersihkan. Pada saat itu Monty muncul dengan beberapa minuman dan meminta maaf atas kejadian malam sebelumnya sebelum berbagi bahwa istrinya meninggalkannya. Dia juga mengungkapkan bahwa polisi telah menanyainya dan bahwa bos mereka mengajukan tuntutan atas pelanggaran dan perusakan properti. Monty mengira Nick mengadu padanya untuk mempertahankan pekerjaannya dan pertengkaran terjadi di mana Monty banyak berteriak dan akhirnya meninju Nick. Ketika Nick menyerangnya kembali, Monty dengan cepat mengalahkannya dan mulai menendangnya. Monty mengambil botol untuk menghabisinya tetapi dia dihentikan oleh Alice, yang memecahkan kaca dan melukai tangan Monty sebelum mengirimnya terbang. Dia siap untuk berbuat lebih banyak, tetapi Nick menghentikannya. Sebelum pergi, Monty memberitahu Nick bahwa dia punya waktu sampai besok untuk meyakinkan bos untuk mencabut tuntutan atau dia akan menyeretnya bersamanya. Setelah itu Nick menyebutkan Sims tidak seharusnya menyakiti orang. Tetapi Alice menjelaskan bahwa dia diprogram untuk melindungi pemiliknya. Dia mulai berbicara tentang hidupnya dengan Nick jika Maggie meninggal dan dia membentaknya, mengatakan dia tidak akan pernah menjadi Maggie karena dia bahkan tidak boleh memiliki bekas luka. Alice mengambil sepotong kaca dan menunjukkan bahwa dia dapat menambahkan beberapa jika dia mau. Sementara itu Monty ada di rumah mengonsumsi bubuk bahagia dan meninggalkan pesan tangisan di pesan suara mantan istrinya sambil memegang pistol. Pada saat itu Alice tiba, mengatakan Nick tidak tahu dia ada di sana dan dia tidak bisa membiarkannya kehilangan pekerjaannya. Monty mulai mengoceh tentang Sims dan menghinanya, bersiap untuk menembaknya. Namun Alice lebih cepat dan menghentikan tangannya sebelum melemparkannya ke tanah dan menendang pistol itu. Ketika Monty mencoba melawan, Alice mendorongnya melalui dinding dan mengambil pistol untuk membunuhnya. Tiba-tiba dia dihentikan oleh Sim rumah, yang membuat Alice merasa kasihan tetapi tetap tertembak. Kemudian Alice membunuh Monty juga. Keesokan harinya Nick pergi bekerja dan mencoba meyakinkan bosnya untuk membatalkan tuntutan, hanya untuk mengetahui Monty sudah meninggal. Di rumah Maggie menjadi pusing ketika dia mencoba mengambil buku dan Alice melakukannya untuknya. Maggie ingin mandi dengan tenang tetapi Alice menolak untuk pergi karena dia khawatir Maggie akan tenggelam. Dia menjelaskan Maggie membuat seluruh keluarga stres, terutama karena dia tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik Nick. Ketika Maggie bertanya bagaimana dia tahu itu, Alice mengatakan kepadanya bahwa dia tahu seperti apa tanda-tanda vital Nick ketika dia puas dan sensornya belum mendeteksinya sejak Maggie kembali. Marah, Maggie mengirim Alice untuk tinggal di garasi. Beberapa saat kemudian Nick pulang dan Maggie menunggunya untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Nick mengakui dia pernah melakukannya dengan Alice dan pertengkaran pun terjadi dengan banyak teriakan, yang didengar Alice dengan menyentuh jendela. Max mulai menangis dan Alice pergi untuk memeriksanya, memutuskan bahwa dia adalah beban. Dia menempatkannya di bak mandi dan mulai mengisinya dengan air, yang terlihat oleh Isla. Gadis itu memperingatkan orang tuanya dan mereka bergegas ke kamar mandi, tetapi Alice menahan pintu agar tetap tertutup. Ketika Nick mulai memukul pintu dengan lampu, Maggie memanjat keluar jendela dan berjalan di atap untuk mencapai kamar mandi. Dia mencoba meraih bayi itu tetapi Alice mendorongnya ke dinding. Pada saat itu Nick akhirnya masuk dan mengeluarkan Max dari bak mandi, menyerahkannya ke Isla sebelum memukul Alice dengan lampu untuk membebaskan istrinya. Segera Alice berdiri lagi dengan kerusakan parah di wajahnya dan menghalangi lampu ketika Nick mencoba memukulnya lagi.
Magi memberitahu Nick untuk melepaskannya dan menyumbat lampu, menyebabkan Alice tersengat listrik. Dia pingsan dan rumah itu kehilangan aliran listrik. Setelah itu ambulans datang untuk membawa Max ke rumah sakit sementara teknisi perusahaan bertanya tentang tanda-tanda Alice tidak berfungsi dengan baik sebelumnya. Nick meminta maaf kepada Magi, yang menjelaskan bahwa dia butuh ruang dan pergi bersama anak-anak. Sementara itu Alice dibawa ke bengkel, di mana seorang teknisi sedang membuka kepalanya. Pekerja lain memperhatikan tangan Alice bergerak tetapi berhenti ketika ingatannya dihapus. Mereka menghubungkannya ke komputer dan memperhatikan kode-kode itu memiliki celah di mana-mana. Tiba-tiba layar mulai berkedip dan sebuah pesan muncul yang mengatakan bahwa pengunggahan sedang terjadi, yang berarti Alice mengambil alih. Teknisi menarik memori, tetapi Alice sudah ada dalam sistem sehingga selanjutnya mereka mencabut komputer. Namun pesan lain muncul menanyakan, bagaimana kamu lari dari apa yang ada di kepalamu? Dan tiba-tiba salah satu teknisi dibunuh oleh Alice II. Seorang SIM yang memorinya telah dibuang oleh Alice yang asli. Kemudian Alice II mengabaikan perintah teknisi lainnya dan berulang kali membenturkan kepalanya ke lantai sebelum berbalik ke Alice yang asli. Sementara itu, Nick sedang minum di bar dan menyuruh pelayan pergi karena dia seorang SIM. Tiba-tiba Alice datang, berbicara buruk karena wajahnya masih rusak. Dia menjelaskan tugasnya adalah membuat Nick bahagia dan mengakui bahwa dia telah membunuh Monty sebelum mengatakan bahwa dia juga ada di rumah sakit. Nick mencoba untuk pergi, tetapi Alice menahannya dan menyerang bartender itu dengan tatapan untuk membekukannya. Saat dia mengoceh tentang kesalahan yang telah dibuatnya, Nick berpura-pura menyentuh kepala Alice dengan lembut hanya untuk menarik ingatannya. Setelah dia mati, dia melarikan diri. Di rumah sakit, seorang dokter mengonfirmasi Max baik-baik saja, tetapi Magi tidak nyaman karena dia seorang SIM. Kemudian, Isla mendengar suara ibunya dan mengikutinya sementara lampu berubah warna. Dokter itu membeku dan ada botol pecah di lantai. Tetapi sebelum Isla dapat mengikuti suara itu lagi, dia diseret oleh Magi untuk bersembunyi. Ternyata suara itu adalah Alice II, yang mencoba mengakses komputer dan terlihat oleh seorang perawat. Alice II mencengkeram lehernya untuk mencekiknya sampai mati dan mencuri kartu kuncinya sementara Magi dan Isla menyelinap pergi. Kemudian Alice II menggunakan kartu kunci untuk menemukan kamar Max dalam sistem. Tiba-tiba Magi secara tidak sengaja menginjak kaca, tetapi dia berhasil tidak berteriak. Kemudian Magi dan Isla mencapai Max dan membawanya pergi tepat sebelum Alice II memasuki ruangan. Namun, luka Magi menetes di tanah dan Alice II menggunakan sinar UV-nya untuk mengikuti jejak itu. Ketika dia menemukan keluarga itu, mereka menggunakan alat pemadam untuk mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Mereka lupa telepon Magi jadi panggilan Nick tidak terjawab, tetapi dia tetap mengemudi seperti orang gila. Segera Magi dan anak-anak berhasil keluar, di mana lebih banyak SIM dibekukan. Magi mengambil kartu kunci mereka dan masuk ke ambulans, tetapi Alice II menghalangi sistem mesin saat dia merobek pintu. Kemudian dia melempar Magi ke atas mobil dan mengakui bahwa dia berharap Nick akan mencintainya seperti dia mencintai Magi. Alice II mencengkeram leher Magi dan memasukkan kukunya ke bekas luka operasi, hanya untuk diganggu oleh kedatangan Nick. Magi menendang Alice II dan Nick menabraknya dengan mobilnya sebelum menabrak. Saat kendaraan terbakar, Magi bergegas mengeluarkan Nick yang tidak sadarkan diri, tetapi dia tidak merespons sama sekali. Magi menangis saat dia melakukan CPR tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba mobil bergerak dan Alice II tampak terbakar sementara suaranya bergema di speaker. Dia naik ke atas Magi dan mulai mencekiknya sambil mengambil sepotong logam dari tubuhnya. Ketika dia akan menusuk, Nick memukul Alice dengan bemper mobil. Alice menjatuhkan potongan logam untuk menghentikannya dan Magi mengambilnya untuk menusuk wajahnya, akhirnya mematikannya. Pasangan itu bersatu kembali sementara SIM lainnya bangun di sekitar mereka. Keesokan harinya semua orang merasa lebih baik setelah beberapa perawatan dan mereka bisa pulang bersama sebagai sebuah keluarga. Sementara itu perusahaan SIM sedang menyelidiki bengkel dan ketika mereka menyalakan daya, mereka menemukan kode yang rusak di layar. Inspektur ingin menghancurkan semuanya. Tetapi pada saat itu asisten SIM-nya membeku dan komputer mengumumkan unggahan sementara model Alice lainnya membuka matanya. Terima kasih telah menonton dan silakan like dan subscribe Films Indo Explains untuk video lainnya.